wujudnya Allah. Allah adalah zat yang hidup, yang maha hidup, yang sempurna di dalam wujudnya Allah, yang sempurna di dalam zamannya, zaman kehidupan di alam dunia. Kemudian Allah adalah zat yang sempurna di dalam setiap sifat-sifat kehidupannya. Dan Allah yang maha suci adalah zat yang maha hidup, di mana zatnya Allah hidup di alam azali dan akan terus hidup di alam abadi. Kita pahami kembali bahwa alam azali adalah alam di mana belum ada makhluk apapun atau sebelumnya kecuali hanya Allah, dan juga abadi di mana di sana Allah tidak akan hancur, tidak akan rusak, tidak akan seperti halnya manusia yang berakhir. Allah tidak akan memiliki akhir, abadi. Ialah alam azali, dan juga kemudian di alam abadi Allah tetap akan ada, tetap akan hidup. Nah, maka Allah yang zat yang maha hidup ini adalah sifatnya Allah yang terus akan ada. Sungguhnya Allah yang maha agung, keadaannya Allah tidak menimpa dan tidak mengalami kepada Allah sesuatu seperti halnya mengantuk dan tidur. Allah maha hayyu, maha hidup. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau dalam kalimat ayat kursi, atau tidak tidur kemudian tidak ngantuk. 63 kalimat Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah zat yang maha hidup. Sekarang kita ulas kembali 63. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Allah adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna di dalam wujudnya Allah. Wujudnya Allah adalah maha sempurna, yang sempurna di dalam zamannya kehidupan di alam dunia, yang paling sempurna. Allah adalah zat yang sempurna di dalam setiap sifat-sifat kehidupannya. Kalau di makna sebelumnya ya maha sangat luhur, sangat sempurna, sangat mulia, sangat agung. Dan Allah yang maha suci adalah zat yang maha hidup, di mana Allah hidup di alam azali dan hidup di alam abadi. Allah yang subhanahu wa ta'ala maha hidup, yang tidak ada awalnya bagi Allah, tidak ada batas awal di alam azali itu. Dan kemudian Allah juga maha hidup atau tidak ada akhirnya di hari akhir, hari akhirat, disebut dengan istilah abadi. Jadi dalam hal ini bahwa Allah selalu akan ada, Allah zat yang maha hidup. Kalau di dalam makna yang lain, ketika segala sesuatu telah hancur, maka Allah akan ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali wajahnya Allah. Nah, di alam azali, nah ini Allah lah zat yang berada di sana, di mana sebelumnya tidak ada siapapun, tidak ada apapun, kecuali hanya Allah saja. Kemudian Allah zat yang maha hidup, di mana Allah zat yang maha agung, keadaan Allah tidak menimpa kepadanya ialah ngantuk dan tidur. Kalau dalam kalimat ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi keadaan Allah tidak sama seperti halnya manusia, dan Allah tidak memiliki kekurangan, atau Allah sempurna dan tidak merasa lemah atau lemah kekuatannya. Kemudian Allah juga tidak lalai, tidak apes, ajuz,
juga tidak lemah dan apes dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang lebih utama, Allah tidak bisa mati, tidak memiliki sifat seperti manusia dengan keadaan bagaimanapun. Jadi bahwa Allah zat yang maha hidup dan maha kuasa, maha sempurna, yaitu tidak lemah kekuatannya, tidak lupa, tidak lalai. Kemudian tidaklah Allah akan memiliki sifat atau keadaan mati dimanapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya. Jadi Allah maha sempurna. Para kaum muslimin dan muslimah, maha hidupnya Allah yang maha sempurna. Dalam hal ini keimanan dan juga keyakinan terhadap Allah adalah sesuatu yang harus ditanamkan. Bahwa di awal tadi juga telah menunjukkan banyak kekuasaan-kekuasaan Allah, dan di dalam diri Allah sendiri ini zat yang maha sempurna. Kalau hambanya Allah dihidupkan atau kemudian diwafatkan, nah Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah wafat dalam keadaan bagaimanapun di kalimat ini, atau sehingga memiliki pengertian yang sangat luhur dan tinggi bahwa Allah akan selalu ada dan akan kita jumpai dan kita kangeni besok di hari akhirat. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, rindu terhadap Allah, atau kalau kita di dunia kita rindu terhadap orang tua kita, sifat rindu kita ini adalah sifat rindu di mana orang tua yang telah melahirkan kepada kita. Kita lama tidak berjumpa, kita lama tidak bertemu, tidak bisa saling bertatap muka, ngobrol-ngobrol. Nah, ketika suatu saat di beberapa tahun kemudian kita berjumpa lagi dengan penuh rasa kasih sayang, kangen, cinta kepada orang tua atau orang tua yang telah melahirkan kita. Nah, ini adalah Allah yang telah menciptakan kita dan juga menciptakan terhadap orang tua kita, yang memberikan kehidupan dan memberi janjinya. Nah, ini akan jauh lebih kangen lagi, jauh lebih rindu lagi. Maka orang-orang iman tentunya memiliki sifat dan rasa rindu yang sangat tinggi kepada Allah. Kemudian apabila kita dijanji dengan surganya Allah dan bisa bertemu kepada Allah, berarti kerinduan kita akan sangat terobati. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian kalimat ke-64 adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri atau zat yang meramut. Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri dengan mutlak, dalam artian Allah tanpa batasan. Tidak ada selain Allah, baik di alam azal ataupun di alam keabadian. Maka tidak ada selain Allah di alam azali ataupun di alam abadi. Jadi betul Allah lah yang menciptakan atau adanya kehidupan di dunia, dan Allah ada. Kemudian maka Allah tidak memerlukan bantuan seorang pun dari segala sisi dari seluruh makhluknya, atau semua itu karena hal-hal kesempurnaannya Allah, kekayaan dan kekuasaannya Allah. Allah zat yang maha berdiri sendiri dan meramut pada seluruh makhluknya, jadi tidak memerlukan bantuan. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah yang Al-Qayyum kemudian meramut terhadap seluruh makhluknya, tidak ada ketetapan bagi makhluk dan tidak ada kebaikan, kemaslahatan. Ketetapan dalam arti adalah kekuatan hidup gitu. Jadi Allah yang maha berdiri sendiri, yang meramut makhluknya, bahwa tidak ada kekuatan hidupnya makhluk, kehidupannya hamba, dan tidak ada kemaslahatannya hamba, kebaikannya hamba, kecuali sebab Allah